Materi apa saja sih yang diujikan dalam JLPT? Yang pertama, ada Gengo Chishiki diawali dari level N5 hingga ke level tersulit yaitu level N1. Ya, level N5 dan N4 bisa kita anggap sebagai basic level. Selamat datang di Vincent Japan, Japanese Online Course. Minasan konnichiwa. Pada video kali ini, Vincent mau bahas tentang JLPT nih. Ya, teman-teman pasti pernah mendengar istilah tersebut kan? Atau bahkan ada juga yang sudah tahu apa sih JLPT itu? Oke, yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama ada apa sih JLPT itu? Kemudian apakah manfaatnya dan juga bagaimana cara mengikutinya. Oke, kepanjangan dari JLPT adalah Japanese Language Proficiency Test. Ya, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan UKBJ, yaitu Uji Kompetensi Bahasa Jepang. Nah, sedangkan istilah dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Nihongo no Ryoku Shiken. Lebih mudahnya, JLPT adalah tes uji kemampuan bahasa Jepang, semacam TOEFL jika dalam bahasa Inggris. JLPT bernaung di bawah institusi pendidikan Jepang bernama Japan Foundation atau JF dan Japan Educational Exchange and Service. Materi apa saja sih yang diujikan dalam JLPT? Yang pertama, ada Gengo Chishiki, pengetahuan bahasa meliputi Mojigoi. Mojigoi adalah huruf dan kosakata. Kemudian berikutnya ada Gengo Chishiki, pengetahuan bahasa meliputi Bumpo Dokai, tata bahasa dan juga bacaan. Kemudian segmen ketiga yaitu Chokai. Chokai atau istilah lainnya dari listening. Level JLPT itu ada 5 level nih teman-teman. Level termudah diawali dari level N5 hingga ke level tersulit yaitu level N1. Bagi teman-teman yang berminat menempuh tes ini, tidak ada keharusan untuk mengikuti tes dari level paling bawah. Misalkan saja, meskipun belum pernah mengikuti tes level N5, bisa saja langsung mengikuti tes level N4 atau level N3 jika memang dirasa kemampuan bahasa Jepang yang teman-teman miliki sudah cukup untuk level tes yang akan ditempuh. Oke, berikutnya untuk gap tiap levelnya, teman-teman bisa lihat di tabel ini nih yang sudah Vincent rangkum dari dokumentasi yang telah dirilis oleh DEES atau Japan Educational Exchange and Service. Ya, level N5 dan N4 bisa kita anggap sebagai basic level, yang mana bisa digunakan untuk mengukur pemahaman seseorang pembelajar bahasa Jepang tentang materi yang dipelajari di kelas. Meskipun N5 dan N4 masih di tahap basic level, sebaiknya jangan dianggap remeh ya. Justru basic level inilah yang harus benar-benar teman-teman kuasai dengan baik dan benar, serta jangan sampai ada satupun materi pola kalimat yang terlewatkan dari pemahaman teman-teman. Jika basicnya kuat, maka akan mudah melaju ke level berikutnya. Kemudian pada level N3, teman-teman sudah memasuki intermediate level nih. N3 merupakan level yang menjembatani kesenjangan tingkat kesulitan materi penguasaan bahasa Jepang dari N4 ke N2 yang lumayan terasa. Dua level terakhir yang paling menantang adalah level N2 dan N1. Ujian level N2 dan N1 akan membawa teman-teman masuk lebih dalam dan lebih kompleks terhadap segala aspek pemahaman komunikasi dalam bahasa Jepang. Lingkup komunikasinya akan semakin luas. Kenapa demikian? Karena terdapat berbagai kajian yang lebih spesifik, misalkan istilah bahasa yang digunakan dalam bidang teknik, medis, bisnis, dan sebagainya. Sertifikat N2 seringkali dijadikan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk calon mahasiswa asing yang ingin masuk ke Universitas Jepang. Kunci untuk memenangkan seleksi beasiswa ke Jepang bahkan menjadi syarat utama yang diperlukan bagi warga negara asing yang ingin bekerja di Jepang.
Jika teman-teman sudah berhasil menaklukkan N1, 90% teman-teman tidak akan mengalami kendala komunikasi yang berarti. Untuk level N5, teman-teman setidaknya telah menguasai 100 kanji, 800 vocabulary atau kosakata, kemudian listening-nya level beginner atau pemula, dan setidaknya teman-teman telah menempuh 150 jam belajar. Estimasinya ya. Pada level N4, setidaknya teman-teman telah menguasai 300 kanji, 1500 vocabulary atau kosakata, kemudian untuk listeningnya tingkat basic, dan telah menempuh estimasi 300 jam belajar. Pada level M3, setidaknya menguasai kurang lebih 650 kanji, 3750 vocabulary atau kosakata, listening tingkat lower intermediate, dan estimasi telah menempuh jam belajar sebanyak 450 jam belajar. Pada level N2, setidaknya teman-teman telah menguasai kurang lebih 1000 kanji, 6000 vocabulary atau kosakata, kemudian untuk listeningnya tingkat intermediate, dan telah menempuh estimasinya kurang lebih 600 jam belajar. Dan pada level tertinggi, yaitu level N1, setidaknya teman-teman menguasai sebanyak 2000 kanji, 10.000 vocabulary untuk listening tingkat advance, dan teman-teman telah menempuh jam belajar kurang lebih 900 jam belajar. Oke, berikutnya manfaat JLPT. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama, JLPT sebagai alat ukur kemampuan bahasa Jepang. Kemudian, sertifikat kelulusan JLPT sebagai kunci meraih beasiswa ke Jepang. Jadi disarankan teman-teman mempersiapkan sertifikat JLPT ini sedini mungkin jika di kemudian hari dibutuhkan sebagai syarat untuk mendapatkan beasiswa tertentu. Berikutnya, keberhasilan masuk universitas di Jepang dengan dukungan sertifikat JLPT. Dan yang terakhir, JLPT juga membantu proses kelancaran kerja dan kenaikan jenjang karir di perusahaan Jepang. Kemudian, bagaimana sih cara mengikuti JLPT ini? Yang pertama, mempersiapkan diri pastinya mempersiapkan diri, mental dan juga materi penguasaan bahasa Jepang. Kemudian, selalu mengikuti update informasi JLPT melalui website terkait. Di sini Vincent sudah merangkum. Yang pertama, ada websitenya JLPT Official, kemudian di Japan Foundation Official website, dan juga JLPT Indonesia. Kemudian pelaksanaan JLPT hanya diselenggarakan 2 kali dalam 1 tahun nih teman-teman. Biasanya periode pertama pendaftarannya itu bulan Maret sampai April. Kemudian pelaksanaan tesnya biasanya setiap pada hari Minggu pertama di bulan Juli. Untuk periode kedua, periode pendaftarannya biasanya diselenggarakan pada bulan Agustus sampai bulan September. Kemudian untuk pelaksanaan tesnya, di periode kedua ini biasanya pada hari Minggu pertama di bulan Desember. Oke, semoga video ini bermanfaat. Pada video berikutnya, Vincent mau bahas latihan soal-soal JLPT. Jai minasan! Sugi no video ni aimashou. Sampai ketemu di video berikutnya.